Oke, masih ada beberapa yang belum bergabung. Oke. Sembari menunggu semuanya ya yang belum bergabung, saya sapa dulu yang sudah masuk dan join ya ke dalam Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari kelas Bahasa Indonesia E ya. Apa kabar? Baik, Bu. Baik. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Ada yang sedang sakit ini karena lagi musim ya. Saya nggak tahu deh, kayak beberapa orang di sekitar saya ya, entah keluarga saya itu ada aja yang sakit gitu. Ini ada yang lagi sakit. Oke, jaga kesehatan ya. Kalau misalnya sedang sakit, jangan keluar-keluar dulu karena kita nggak tahu ya kita sedang membawa virus atau tidak ya. Jadi saya harap sih semua yang ada di kelas ini sehat ya sampai nanti kita bisa bertemu secara tatap muka. Meskipun belum tahu kapan waktunya, gitu. Tapi ya saya berharap semoga sebelum UTS kita bisa melakukan tatap muka secara luring terbatas ya. Tapi kalau misalnya ya kalau kepepetnya tidak bisa juga ya tidak apa-apa ya karena kondisinya mengharuskan demikian hingga kita harus melakukan kuliah secara daring. Oke, berhubungan dengan kuliah yang lalu, saya sudah memberikan kuis ya. Coba kita lihat apakah nilainya sudah masuk semua. Bentar. Kemarin kita kuis ya ragam bahasa. Oke. Nilainya sudah masuk semua, oke. Ada yang belum sempat mengerjakan karena mungkin terlewat waktunya atau lupa. Ya. Oke, jangan diulangi lagi. Oh, ada yang nilainya kok 0 ini. Mungkin kepencet atau gimana. Oke, tapi apapun yang masuk nilainya memang itu sudah final ya, karena saya sudah memberikan 2 kali kesempatan untuk kuis dan setiap kuis akan seperti itu metodenya. Jadi akan saya berikan 1 hari dari pagi dari setelah selesai kita kuliah sampai jam 11 malam waktunya. Sedangkan kalau tugas itu waktunya 1,5 hari atau sampai 2 hari ya. Biasanya besok jam 11. Nah hari ini nanti kita akan ada tugas untuk output perkuliahan pada hari ini. Jadi silahkan teman-teman menyiapkan betul dan mengerjakan jangan sampai lewat batas waktu ya. Sebelum saya memberikan tugas itu akan saya berikan dulu materinya ya. Tentu materi untuk hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi hari ini, karena kemarin ragam bahasa itu kita belum ada latihan yang belum sempat kita selesaikan, kita coba buka dulu yang kemarin. Oke, kemarin sepertinya saya sudah mengunggah materi untuk hari ini ya. Bagi yang sudah memperhatikan itu bagi yang sudah membuka e-learning, rajin membuka e-learning pasti tidak akan tertinggal karena hari ini teman-teman diwajibkan untuk punya mengunduh UEB PDF dan KBBI daring ya. Jangan sampai tidak ada yang belum punya. Jadi diusahakan semuanya sudah punya, sudah membuka KBBI dan UEB karena nanti kita ada
diskusi, ada mengerjakan soal, dan tugasnya pun juga tidak jauh-jauh dari sana. Jadi silahkan teman-teman mulai mengunduh dan mulai mulai membuka-buka, mulai membaca gitu ya sebelum saya memulai materinya. Oke. Boleh silahkan yang mau, oh iya yang belum sarapan silahkan disambi sarapan juga nggak apa-apa ya. Yang tapi jangan kalau mandi gitu ya, jangan disambi mandi ya. Kalau sarapan nggak apa-apa, tapi kalau mandi ya rada wagu gitu kuliah sambil mandi. Nah, yang pertama, ini kemarin masuk di UTS lagi, kuis kayaknya ya. Oke, kira-kira ragam bahasa dalam cuplikan ya, betul ya. Cuplikan teks berikut ragam bahasa apa ini teman-teman? Ada yang mau mencoba menjawab? Ada yang masih ingat? Mungkin ragam bahasa apa? Sastrakah, hukum, jurnalistik, atau laporan penelitian atau ilmiah? Jurnalistik, Bu. Jurnalistik. Oke, ditandai dari apa nih? Kenapa bisa jurnalistik? Apa yang menandai cuplikan teks ini sebagai menggunakan ragam bahasa jurnalistik? Ada apanya di sana? Ada apanya di sana? Ada kata-kata tertentukah? Ada apa? Kenapa bisa jurnalistik? Ayo silahkan Mas Andrian. Oke. Boleh loh sambil on cam, kan peraturannya gitu ya. Kalau mau jawab silahkan on cam kan. Apa nih yang membuat cuplikan teks ini menggunakan ragam jurnalistik? Kayak dia mau jawab nih. Pagi-pagi ya, hari Senin harus semangat, penentu hari-hari berikutnya. Jadi silahkan teman-teman, ayo mulai mengeluarkan suaranya. Mana nih? Belum saya tunjuk loh ya. Mas Dani Firman. Oh, saya mau jawab boleh nggak, Bu? Oh boleh, silahkan Mas Alfred. Kalau itu yang kemarin sama di PPT, itu yang di sini tuh singkat dia, Bu. Singkat, terus dia nggak berbelit-belit. Oke. Terus, Tidak berbelit. iya. Itu yang aku dapat dari materi PDF PowerPoint kemarin. Terima kasih Mas Alfred ya. Baik. Saya kayak baru dengar namanya. Ini baru masuk. Udah dari awal, Bu. Oh dari awal. Ya. Saya baru baca nama. Oke, kita lanjut. Teks kedua. Nah, coba teman-teman baca ya selama 1 menit. Kayaknya kurang dari 1 menit aja teman-teman sudah selesai bacanya. Kira-kira di sini menggunakan ragam bahasa apa ini? Sastrakah, laporan penelitian, jurnalistik, atau hukum, atau undang-undang, atau apa? Ya, ragam apa kira-kira? Ragam apa? Ilmi Eka Handayani 52004111217. Oh bukan kosong ya, 0. Mbak Ilmi Eka Handayani. Oke. Ya, Bu. Silahkan diaktifkan Mbak kameranya. Menurut Mbak Ilmi ini ragam bahasa apa dalam teks ini? Ragam ilmiah. Ragam ilmiah, oke Mbak Ilmi bagus. Kenapa Mbak Ilmi bisa bilang itu ragam ilmiah? Ada apa penandanya? Tidak berbelit-belit sama bersifat rasional. Baik, jadi berdasarkan data atau berdasarkan apa yang terjadi di lapangan gitu ya Mbak ya? Ya. Terima kasih Mbak Ilmi. Kita Sama-sama. lanjutkan.
Oke, nah silahkan teks ketiga dibaca dulu ya. Lalu tentukan pakai ragam bahasa apa. Saya panggil laki-laki. Diki Mustiko 521041170. Diki Mustiko, Mas Diki. Benar Bu, di sini rame. Oh, rame. Lagi apa ya? Lagi main bola. Enggak ada ini keluarga. Ada keluarga, oke. Nggak apa-apa Mas, sambil dijawab ya. Bilang, ini lagi kuliah ya. Ditunjuk tiba-tiba. Wis. Ya Mas Diki, silahkan nomor 3 itu teks cuplikan teks itu menggunakan ragam bahasa apa? Biar dikira, kuliah beneran nih. Ya Mas, ayo silahkan. Ragam bahasa formal Bu. Formal. Oke, konteksnya itu tentang apa sih Mas? Penyuluhan. Penyuluhan? Mana ya? Baik. Yang itu nomor 3 loh Mas, bukan nomor 2 loh. Nomor 3. Iya Bu. Mana penyuluhan? Perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Oke. Sudah selesai belum sampai terakhir bacanya? Belum. Selesaikan dulu baru tentukan. Ayo. Selesaikan dulu baru tentukan. Itu kira-kira apa? Cuma kalau dibaca apakah emang itu formal? Dibaca pelan-pelan. Ragam bahasa apa coba? Hukum atau undang-undang atau jurnalistik atau ilmiah atau apa? Coba ada yang mau bantu Mas Diki? Ragam administratif. Administratif. Ya, Administratif. ya, karena ada apa di situ? Ada pasal dalam hukum. Baik, oke. Betul ya, Mas Diki. Ini yang betul adalah ragam administratif, lebih khususnya adalah ragam bahasa undang-undang. Oke, kenapa? Karena di sini ya bahasa yang digunakan ini mungkin menggunakan struktur khusus ya, struktur yang memang apa yang sering kita lihat di dalam undang-undang, ya bukan di dalam ragam yang biasanya kita ucapkan sehari-hari gitu. Jadi beda ya. Pasti ada penanda khusus ya kenapa ini bisa disebut dengan dikelompokkan menggunakan ragam bahasa hukum, menggunakan ragam bahasa jurnalistik, menggunakan ragam bahasa ilmiah gitu ya. Intinya teman-teman ya, kalau besok membuat teks ya ada menentukan teks atau menulis teks ya, kalau memang itu tujuannya untuk ilmiah ya silahkan menggunakan ragam bahasa yang sesuai ya. Hindari kata-kata seperti aku, saya gitu, itu ilmiah ya. Jadi apa digantinya? Peneliti, terus mungkin penulis, itu lebih baik. Oke? Atau mungkin teman-teman bisa ubah strukturnya menjadi pasif. Misalnya, penelitian ini akan dijelaskan, ya, akan dijelaskan pada bab 2 misalnya seperti itu. Ya, tidak perlu teman-teman penelitian ini akan saya jelaskan ya. Itu karena ragam ilmiah ya, jadi hindari kata saya, hindari kata aku, hindari kata Anda gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin di dalam artikel berbahasa Inggris ada I ya, itu nggak apa-apa karena mereka menganggap kalau di dalam ragam ilmiah menggunakan kata I itu mungkin lebih objektif gitu ya. Tapi kalau di dalam bahasa Indonesia penggunaan kata ganti orang pertama saya,
Anda, kamu di dalam di dalam ragam ilmiah, di dalam tulisan ilmiah itu kurang tepat, ya. Jarang ya baca di tulisan ilmiah kok ada pakai kata saya atau pakai aku atau pakai Anda, pasti pakainya peneliti atau penulis gitu. Ya, atau dalam bentuk pasif. Jadi tidak disebutkan saya atau Andanya. Jadi penelitian ini akan dijelaskan pada bab 2. Kalau lebih lengkapnya kan penelitian ini akan dijelaskan oleh gitu ya, saya atau oleh peneliti, tapi biasanya saya atau penelitinya akan dihilangkan gitu. Jadi lebih jelas, lebih singkat, lebih lugas. Itu adalah ciri-ciri ragam bahasa ilmiah. Oke, untuk mengingat saja dan untuk memperdalam pemahaman teman-teman karena saya lihat kok kuisnya masih ada yang nilainya kurang ya. Tapi saya harap sih nanti di tugas-tugas berikutnya bisa lebih baik. Gitu. Oke, nah masuk ke pertemuan ketiga, materi kita akan lebih dalam lagi ya. Kalau kita kemarin sudah mengenal ragam bahasa secara umum, ya ada apa yang menyebabkan munculnya ragam bahasa. Nah, kita hari ini fokus pada salah satu bentuk salah satu bentuk atau salah satu syarat di dalam sebuah bahasa, yaitu adalah tata tulis atau ejaan. Oke, sebelumnya saya mewajibkan teman-teman untuk mengunduh dulu ya PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan KBBI secara gratis di device masing-masing, di perangkat masing-masing, boleh di laptop atau boleh di HP, pokoknya jangan ada sampai yang nggak punya gitu ya. Saya nggak bisa kontrol satu-satu, tapi ini penting untuk ya tugas, untuk nanti teman-teman menulis dalam karya ilmiah, itu semuanya akan terpacu pada ini. Gitu. Nah, yang terakhir, saya juga carikan artikel yang sekiranya bisa dipahami lebih mudah untuk teman-teman. Ya, saya kemarin sepertinya sudah membagikan di e-learning tautannya. Saya akan bagikan lagi di kolom chat. Silahkan teman-teman sambil buka link itu, sambil baca-baca, sambil mendengarkan penjelasan saya. Ya, di situ ada summary ringkasan tentang sejarah ejaan bahasa Indonesia dari masa ke masa sebelum kita pakai PUEBI yang sekarang. Nanti akan saya jelaskan secara singkat, lebih jelasnya bisa teman-teman cari, bisa teman-teman baca sendiri di sumber-sumber yang bisa teman-teman cari di internet. Nah, oke, kita mulai ya, ejaan. Ada 4 pokok bahasan yang akan kita urai dalam perkuliahan pagi hari ini, mulai dari pengertian ejaan, penggunaan ejaan di sekitar kita, sejarah ejaan bahasa Indonesia, dan yang terakhir adalah contoh penerapan ejaan bahasa Indonesia. Oke, nanti saya akan banyak bercerita di sejarah bahasa Indonesia. Ya, silahkan teman-teman boleh berdiskusi, boleh menyampaikan pendapat, aspirasinya nanti di sesi curah gagas di akhir perkuliahan. Tapi kalau nanti di tengah-tengah perkuliahan ada yang mau bertanya, ada yang mau menyampaikan keluh kesah gitu ya, cerita pengalamannya, silahkan gitu. Nanti juga biasanya akan saya tanya gitu ya, apa pengalamannya. Biasanya kan tiba-tiba saya tanya gitu ya, out of the box gitu. Nah, kita mulai dulu dari pengertian dan fungsi ejaan. Ini sangat perlu kita ketahui karena kalau biasanya kita ngomongin ejaan itu ya udah tentang EYD gitu ya, atau PUEBI udah, tapi nggak tahu tuh sebenarnya kenapa sih kita harus belajar ejaan gitu. Toh kita udah belajar dari dulu, dari SD, SMP, SMA, tuh tetap aja kita nggak bisa menerapkannya secara teratur gitu. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut? Nah, sebenarnya kita mulai dulu dari hal yang paling dasar ya di dalam kehidupan kita, kegiatan sehari-hari itu tidak terlepas dari aktivitas tulis-menulis, ya. Kemarin tentang aspek kebahasaan ya, bahasa lisan dan bahasa tulis, perbedaannya kalau bahasa lisan itu lafal, ya, kalau di dalam bahasa tulis adalah ejaan. Nah, kita ngomong di dalam bahasa lisan memang lebih leluasa, ya, lebih jelas, ada pelafalan, ada mimik wajah, ada gestur yang bisa membantu menjelaskan apa yang sebenarnya ingin kita sampaikan. Nah, tapi saat
kita sudah masuk ke ragam tulis, ya, mimik, gestur, ekspresi itu tidak bisa dilihat oleh lawan bicara kita. Oleh sebab itu kita butuh yang namanya ejaan atau tata tulis yang bisa menentukan oh ini tuh oh ini tuh maksudnya ngomong seperti ini loh, oh ini tuh bertanya maksudnya, oh ini tuh maksudnya menjelaskan. Dari apa? Dari tanda baca, tanda tanya, oh itu bertanya, tanda titik, oh itu menjelaskan atau mungkin yang menjelaskan ya karena kalimat deklaratif misalnya, atau itu tanda seru ya, oh itu mungkin lagi marah ya, lagi menyeru atau lagi menyuruh. Kita tahu dari penggunaan tanda baca. Nah, di dalam aktivitas tersebut ya, dalam aktivitas tulis-menulis, penggunaan bahasa yang baik dan benar itu sejatinya harus diperhatikan. Nah, yang masih ingat ya, bahasa yang baik itu yang seperti apa sih? Nah ini nih, bahasa yang baik. Kan ada bahasa yang baik dan bahasa yang benar. Nah, mulai dari yang bahasa yang baik dulu. Ada yang ingat bahasa yang baik itu seperti apa? Wow, Denjo biasanya rame loh pagi-pagi gitu ya, pada semangat. Bahasa yang baik itu bahasa yang seperti apa? Muhammad Ajun, bentar. Izin menjawab, Bu. Oh, oke, baik, silahkan Mbak. Kalau menurut saya bahasa yang baik itu adalah bahasa yang sesuai dengan situasinya kita berbicara. Oke. Ini Sesuai Mbak dengan situasi kita di mana. Fatmi Fahrani ya? Fatmi Fahrani. Oke, silahkan diaktifkan dulu Mbak kameranya biar saya bisa lihat ekspresi Mbak Fatmi ya saat berbicara. Oke. Baik, Mbak Fatmi gimana? Bahasa yang baik itu seperti apa? Menurut saya bahasa yang baik itu adalah bahasa sesuai dengan di mana kita menggunakan bahasa tersebut, Bu. Sesuai dengan di mana? Iya. Di mana atau gimana? Seperti gimana dan konteksnya apa gitu. Oke, baik. Jadi dengan siapa kita berbicara, di mana kita berbicara, apa tujuan kita, itu bahasa yang baik ya kalau sudah sesuai. Oke, bagus. Terima kasih Mbak Fahrani ya. Kalau saya panggil Mbak Fatmi kayak laki-laki gitu. Oke. Nah, intinya gini Mbak Fahrani ya, bahasa Indonesia yang penggunaannya sesuai dengan situasi komunikasi. Situasi itu bisa tempat, bisa lawan bicara, itu bisa apa tujuan kita, pesan kita, itu intinya gitu. Terima kasih Mbak Fahrani ya. Sip, kita lanjutkan. Nah, kalau bahasa yang benar, itu yang seperti apa? Kalau bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi komunikasi, berarti bahasa yang benar atau bahasa Indonesia yang benar itu yang seperti apa? Izin menjawab, Bu. Boleh Mbak Alfianda. Ejaan yang benar itu yang sesuai dengan Bu Ebi, Bu. Ejaan yang benar atau bahasa yang benar? Bahasa, Bu, maksudnya. Oh, bahasa yang benar itu bahasa yang sesuai dengan Bu Ebi? Iya. Bu Ebi aja atau ada lagi yang lain? Sudah, Bu, itu saja. Sudah Bu Ebi aja, oke kita lihat ya. Oke, bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang penggunaannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, kaidah itu salah satunya adalah tata tulis atau ejaan. Jadi nggak hanya yang tertulis dalam Bu Ebi, tapi juga kita punya Thesaurus, kita punya KBBI, kita punya kaidah-kaidah yang lain, kaidah-kaidah pengucapan yang lain-lain ya dalam bahasa Indonesia yang bisa teman-teman cari sendiri. Jadi tidak hanya sempit di Bu Ebi. Bu Ebi itu adalah yang mengatur tata tulis atau ejaan. Jadi kalau kita sekarang fokusnya adalah di bahasa tulis nih, ya Bu Ebi itu wajib kita gunakan. Nah, itu ya intinya gitu. Kaidah itu tidak hanya terpaku pada Bu Ebi. Ya, tapi harus sesuai dengan kaidah, berarti harus sesuai dengan pembakuannya gitu. Kita punya bahasa Indonesia yang banyak sekali ragamnya, ya kita butuh satu bentuk bahasa yang memang baku, yang bisa digunakan untuk semuanya. Itu adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, nah itu ya, ini adalah pengertian ejaan. Intinya ya,
Ejaan adalah kaidah yang mengatur pelambangan bunyi ujar, tata cara penulisan kata, penulisan kalimat, dan tanda bacanya. Bunyi ujar pengucapannya, penulisannya, terus pembuatan kalau sudah masuk ke dalam kalimat seperti apa, dan penggunaan tanda bacanya. Itu adalah ejaan. Oke, adalah hal yang diatur dalam ejaan maksud saya. Nah, kalau kita sudah tahu ya apa itu ejaan, ya karena kalau mungkin kalau orang-orang yang tidak mempelajari ini itu taunya ejaan itu ya adanya di EYD gitu. Nah, tapi kalau ditanya secara jelas sebenarnya apa sih gitu. Kalau kita bisa menjelaskan sebenarnya ini alasannya kita harus belajar ejaan itu ya karena ini. Kita lanjutkan. Nah, sebenarnya ejaan itu berfungsi untuk apa selain kita bisa menulis secara rapi ya, secara terstruktur, itu apalagi fungsi ejaan. Kita coba lihat ada contoh kalimat-kalimat ya yang sudah saya cari dan sudah saya pilah dan kira-kira bisa menggambarkan betapa pentingnya ejaan dalam bahasa Indonesia. Saya mau panggil mahasiswa untuk membaca ini. Atau siapa yang mau menjadi relawan sukarelawan untuk membaca ini? Ada ya? Nggak ada. Ya, Bu. Oh, boleh. Silakan nih. Siapa nih? Nurjaman. Mas Nurjaman. Siap. Silakan Mas Nurjaman, bacalah kalimat nomor 1. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Pindahkan kemeja batik ini pindahkan kemeja batik ini ke meja dekat almari itu. Siap? Apa? Gimana ini? Maksudnya gimana ini? Kalimat ini ada 2 kemeja. Kemeja dan kemeja dekat almari. Kemeja batik dan kemeja dekat almari itu gimana? Maksudnya tuh pindahkan kemeja batik ini, pindahin kemeja batik ini ke kemeja dekat almari. Berarti ada satu kemeja, tapi yang satu kemeja itu dipindahin ke kemeja yang dekat almari. Jadi di dekat almari itu ada satu kemeja, tapi yang dipindahinnya cuma satu berarti. Berarti ada 2 kemeja ya? Oh iya, 2 kemeja. Oke. Wow, mind blowing. Saya, Bu. Oke. Baik. Sebentar, sabar ya. Terima kasih Mas Nurjaman ya. Kita dengarkan Mbak Ananda. Ananda ini laki-laki atau perempuan ya? Kalau kalian nggak on cam, kalau kalian nggak on cam itu ya itu konsekuensinya adalah saya tidak bisa mengenali Anda ya. Takut namanya tuh ada mirip-mirip perempuan dan laki-laki gitu. Silahkan Mas Ananda Deni. Itu menurut saya kayaknya yang kemeja kedua itu di meja gitu, Bu. Kurang spasi, Bu. Oh, gitu. Coba dibaca dulu. Jadi pindahkan kemeja batik ini ke meja dekat almari itu maksudnya ada meja di dekat almari, Bu. Almari. Oh, jadi yang pertama, kemeja yang pertama nih kemeja yang baju gitu. Ya, Bu. Yang kedua kemeja yang apa? Spasi meja, Bu. Ke spasi meja. Oke, baik. Terima kasih Mas Ananda ya. Tuh, kita masih belum tahu nih, kan? Ini kan kalimat-kalimat yang saya temukan kan seperti ini. Belum tahu seperti apa yang benar gitu. Nanti kita akan coba uraikan. Oke, nomor 2 nih. Kalimat yang kedua. Siapa yang mau baca? Saya, Bu, Alfred. Boleh, silakan Mas Alfred. Kok nggak ada? Silakan on cam Mas, biar saya bisa lihat. Setiap hari per jam saya dapat memperbaiki 4 per jam. Maksudnya setiap hari per jam itu dia bisa memperbaiki setiap 4 jamnya 1 jam, Bu. Setiap jamnya 1 jam. Maksudnya gimana? Iya, maksudnya setiap hari per jam, setiap hari itu 1 jamnya dia dapat memperbaiki 4 hal itu dalam 1 jam, Bu. Oh, jadi ini satu hal ya? Jadi yang diperbaiki sebenarnya apa sih? Ya nggak tahu. Jamnya? Nggak tahu ya? Suatu hal. Mungkin kayak satu barang gitu. Oh, satu barang ya. Nah, barangnya tuh apa kira-kira? Nah, ada yang mau coba jawab nih, Mas Alfred belum temukan jawabannya. Ada yang mau jawab?
Coba, setiap hari per jam, saya dapat memperbaiki per atau per sebenarnya? Ayo, bacanya gimana? Per atau per? Per, Bu. Per. Emang tahu per Bu, jam? per. Iya, tahu per jam ya? Per yang untuk apa namanya? Menggabungkan barang-barang di dalam barang-barang lagi ya. Spare part itu loh, yang di dalam jam. Tahu ya, per jam. Coba kalian cari kata per. Per KBBI. Apa artinya? Oh, per jam itu dipisah berarti, Bu. Per jamnya. Iya. Per jam. Mana yang dipisah? Jam. Mana yang dipisah coba? Per jam, Bu. Per jam. Per jamnya kalimat akhir. Yang ini, oke, baik. Nah, sebenarnya yang ini dan yang ini, kalau sesuai dengan kaidahnya, itu harus dipisah semua. Per itu tiap artinya ya. Per jam, tiap jam. Setiap hari, tiap jam, ya, saya dapat memperbaiki 4 per spasi jam. Ya, oke. Hal-hal yang seperti ini loh, yang kadang ya, kita tuh tidak memperhatikan ejaan, padahal ini bahaya banget kalau yang nomor pertama ya. Pindahkan kemeja batik ini ke meja dekat almari itu. Kalau kita tahu kemeja itu adalah baju, ya, oke, kemeja batik. Nah, ini kemana ya? Ke meja, berarti ke spasi meja. Itu karena ini ya diikuti oleh kata tempat, kata tempat, meja dekat lemari itu, keterangan tempat, ke spasi meja. Nah, bukan kemejanya ada 2 ya, tapi yang satu ini adalah kemeja batik, dan yang satu ini harus ada spasi di sini, supaya bisa membedakan, oh ini itu adalah kemeja. Gitu. Oke, coba nomor 3. Ada yang mau coba baca dan mau coba jelaskan? Saya, Bu. Boleh, silahkan Mbak. On cam ya, Bu? Silahkan dibaca dulu. Sungguh seram terkatung-katung di atas sekoci di laut seram. Oke. Apa ini? Kok bagaimana? Seram atau seram? Laut seram sih, Bu. Serem ya? Serem. Maaf, beda lagi. Saya ini nggak digabung ya, Bu. Di laut seram itu bukan kayak gitu ya? Iya. Apa? Maksudnya gimana? Digabung atau enggak? Ayo. Tadi kalau kita ingat tadi kemeja tadi ya, kalau ini digabung jadinya sama dengan ini. Maka dari itu untuk membedakan ini kata tempat dan biasa adalah dipisah. Coba. Sungguh seram ya. Yang pertama seram. Seram tuh ngeri ya. Serem lah ya kalau dalam bahasa Indonesia ya. Serem. Terkatung-katung di sekoci di laut seram atau di laut seram, Bu. Itu kayak nama ya, Bu? Iya, laut seram. Berarti kalau nama gimana? Karena ini kalau tidak dibedakan ya, satu ini kata biasa dan satu nama sama aja. Jadi dikasih huruf kapital nggak sih, Bu? Iya, yang mana yang dikasih huruf kapital, Mbak? Seramnya itu kayaknya, Bu. Yang ini atau yang ini? Kayaknya kalau nama tempat itu harusnya kan huruf besar kan, Bu, seramnya terakhir di laut seram. Baik, oke, baik, terima kasih. Mohon maaf, Bu, saya izin ke belakang, silakan. Nah, betul ya, jadi seram ya untuk nama tempat, karena ini nama tempat, ada laut, nama geografis ya, laut seram. Berarti harus dikapitalkan untuk membedakan dengan apa yang lainnya. L-nya kapital, S-nya kapital. Bu, L-nya kapital, nggak cuma kata tempatnya aja. Tidak, ini kan nama, kesatuan nama ya. Nah, kesatuan nama jadi L-nya besar atau L-nya kapital, S-nya juga kapital. Kecuali kalau seramnya ini hilang. Ya. Sungguh seram terkatung-katung di atas koci di laut titik. Nah, lautnya tidak perlu kapital karena tidak diikuti oleh geografis. Oke, nah dari kalimat-kalimat itu kita bisa simpulkan bahwa ternyata penggunaan ejaan itu amat sangat penting kita pahami. Kenapa? Yang pertama, kita punya landasan pembakuan tata bahasa.
Bayangkan kalau kita nggak ada ejaan, nggak ada Bu Ebi, tidak ada ED, ya. Kita kan nggak punya satu bahasa yang baku yang bisa mengatur kaidah kita berbicara, gitu. Kita bicara ya udah seenaknya. Kita nggak akan tahu tuh perbedaan. Kita nggak bisa mendefinisikan nih perbedaan kemeja dan ke meja itu nggak bisa, ya. Oleh karena itu kita perlu yang namanya ejaan. Terus yang kedua, apa pentingnya ejaan? Landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Jadi karena kita ada banyak sekali kosakata dari bahasa asing, bahasa daerah, ya, kita perlu adanya kosakata, kita perlu adanya pembakuan, ya. Jadi meskipun itu dari bahasa asing, meskipun itu dari bahasa daerah, kalau sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, kita harus punya kaidah pembakuan sendiri yang bisa membedakan, oh ini itu kata dari bahasa asing dan oh ini tuh kata sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia, gitu. Yang ketiga, ya, alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia, yaitu struktur bahasanya, penggunaan kosakatanya itu bisa disaring dengan adanya kaidah ejaan ini. Gitu. Lalu yang terakhir, membantu pembaca dalam memahami informasi yang disampaikan penulis. Contohnya ya ini tadi. Ya, kalau bayangkan kalau ke itu tidak dipisah ya, penggunaan ke dari ada yang disambung semuanya, ada yang nggak dipisah semuanya, bayangkan betapa hancurnya pemahaman kita ya tentang kalimat. Kalau kita berbicara kita maksudnya, tapi kalau dalam tulisan pindahkan ke meja batik ini ke meja dekat almari itu, ya dua kemungkinan gitu, ada ke meja yang ada dua atau ke meja atau yang mana kita nggak ya harus melakukan apa? Melakukan benar-benar tahu betul ya kaidah ejaan khususnya di dalam bahasa Indonesia. Nah, itu tentang pengertian dan fungsi ejaan. Nah, singkat cerita, ya saya selama bukan berkuliah, selama saya hidup, selama apa ya, selama mengajar menjadi dosen gitu ya, 2 tahunan ini, sebelum saya tidak pernah bukan strict ya, tapi tidak terlalu peka dengan penggunaan ejaan di sekitar saya, gitu. Tapi karena makin sering saya bertemu dengan tulisan, makin sering saya membaca, makin sering saya menulis, ya bertemu dengan kasus-kasus kebahasaan di sekitar saya tuh rasanya jadi kayak, kalau ada sesuatu yang melanggar kaidah ejaan ya, yang sekiranya bisa membuat salah paham ya, karena itu tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang tepat, saya tuh rasanya gatel gitu, kayak pengen, "Aduh kok bisa sih itu nulis kayak gitu?" Nah, saya pengen rasa itu tuh juga ada di teman-teman, gitu. Jadi kesadaran berbahasa yang baik dan benar itu juga saya ingin teman-teman juga punya itu. Sekarang mungkin teman-teman, "Alah, ngapain sih bahasa Indonesia gitu, kita juga setiap hari ngomong bahasa Indonesia." Memang benar kita setiap hari ngomong bahasa Indonesia, tapi kita belum tahu sebenarnya bahasa Indonesia yang kita pakai itu sudah baik dan benar atau belum, gitu. Coba kita lihat ya, apabila, di dalam kehidupan kita itu kaidah ejaan tidak diperhatikan dan ya pasti akan menimbulkan kesalahpahaman ya, atau ya ketidakdisiplinan berbahasa di dalam masyarakat. Oke, yang pertama, coba kita lihat, maaf membuang sampah jangan di sini sebab bahunja masuk ya. Waktu itu saya kurang tahu nih siapa yang memfoto ya, siapa yang menemukan ini, tapi ini tuh nyata adanya di sekitar kita teman-teman ya. Kalau teman-teman coba peka dengan lingkungan sekitar, coba peka dengan penggunaan bahasa di lingkungan teman-teman, pasti akan ada hal-hal yang seperti ini ya. Bahunja masuk ya. Bahu itu bahu ini ya maksudnya ya? Atau gimana nih? Ini mau saya jelaskan?
maaf membuang sampah jangan di sini sebab bahunya yang masuk itu bahu atau bau sebenarnya? Baunya, Bu. Oh ya, Bau. gitu ya. Pentingnya kita memperhatikan ya meskipun kita ada apa tuh homofon ya, kata yang sama, homonim ya, yang maknanya sama tapi pengucapannya berbeda ya, homonim, homofon, homograf. Ya itu apa sih Bu? Ya itu intinya ya. Teman-teman kan punya KBBI, kalau lupa boleh dicari apa sih homofon. Oh, homofon seperti homonim ini, homograf itu untuk mengingat ya, memperlebar pengetahuan teman-teman supaya tahu gitu loh kalau ada kondisi-kondisi seperti ini tuh bisa teman-teman jelaskan. Meskipun teman-teman tuh anak informatika, tapi bukan berarti di dalam informatika itu nggak ada tidak ada kaidah-kaidah kebahasaan yang diatur, pasti ada di situ. Pasti ada kata-kata atau kosakata khusus gitu ya yang perlu teman-teman pahami. Oke, harusnya bahunya ya, baunya ya, bukan bahu. Nah, ketika saya buka Twitter, ada lagi ya penggunaan kosakata yang juga menimbulkan salah pahaman gitu loh, karena apa ya, mungkin karena salah ketik, itu juga kalau kita tidak memperhatikan kaidah yang baik ya akan seperti ini. Assalamualaikum anak-anakku yang berbahagia ya maksudnya ya, program vaksinasi dari sekolah sudah ditutup. Oke. Baik, jadi kata berbahaya karena itu ya, biasanya itu ada auto text ya di dalam HP itu. Nah, itu biasanya saya nggak aktifkan karena wah bisa jadi selamat pagi Bu Titis ya. Ada tuh yang selamat pagi Bu Titis, S-nya jadi T. Waduh ya. Mau bales aja kayak waduh gitu. Akhirnya langsung dihapus, diulang lagi. Maaf Bu, auto text gitu. Ya, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Yang screenshot apa ya? Ayo dikirim screenshot. Meskipun ini bahasa Inggris, ya, meskipun ini bukan bahasa Indonesia, tapi bukan berarti kita menanggalkan kaidah ejaan dalam bahasa Inggris ya. Kita harus tahu penulisannya. Karena kalau kita salah ya, salah menuliskan, ya itu bisa artinya bisa beda. Ya, screenshot. Nah, apalagi beda ya. Oke, dilarang anak-anak mandi di kolam. Maksudnya gimana? Yang dilarang itu anak-anaknya atau mandinya atau anak-anak dilarang mandi di kolam atau gimana? Nah, penggunaan ejaan itu penting sekali ya. Kalau kita sudah tahu struktur bahasa yang baik dan benar, itu akan kita bisa tahu lah gitu. Kapan kita pakai diam dipisah, diam disambung. Gitu. Kemarin di latihan prates itu masih banyak sekali mahasiswa yang tidak bisa membedakan diam dipisah dan diam disambung. Karena itu sebenarnya yang paling apa ya, yang paling pertama sebenarnya harus teman-teman pahami ya. Kalau teman-teman sudah bisa memahami itu sampai kuliah saya selesai, wah hebat. Itu sudah saya menjadi pengajar bahasa Indonesia berhasil. Nah, tapi kasusnya ya pasti masih ada aja sampai di UAS itu ada yang tidak bisa membedakan diam dipisah, diam disambung. Entah kenapa gitu ya, entah nggak paham konsepnya atau entah memang apa namanya susah memahami atau apa, padahal sebenarnya nggak susah ya. Kalau teman-teman mau konsisten itu nggak susah sebenarnya. Nah, naik ke atas, turun ke bawah, maju ke depan, mundur ke belakang, masuk ke dalam, keluar, ayo. Ada yang bisa menjawab? Naik ke atas, turun ke bawah, maju ke depan, mundur ke belakang, masuk ke dalam, keluar. Ada yang bisa menjawab? Keluar. Ada yang bisa menjawab? Keluar. Nggak ada ya? Oke. Saya lanjutkan atau saya jawab? Keluar ya. Kita punya kata masuk dan keluar. Sebenarnya keluar itu ya ada kata sendiri. Keluar yang memang benar seperti ini ya, ke disambung dengan luar. Tapi juga ada yang ke spasi luar. Yang artinya pergi ke luar, ke spasi luar. Nah, kalau yang keluar seperti ini misalnya mengeluarkan,
dan lain sebagainya. Nah, itu adalah satu kata. Jadi keluar yang ke-nya dipisah dan yang ke-nya disambung itu kata yang berbeda gitu. Jadi kalau keluar ya berarti ke spasi luar. Bedanya itu. Oke, lanjut. Nah, antri, apotik, risiko ya. Nanti silakan dibaca sendiri. Antri, antre, apotik, apotek, risiko, cowok. Ya salah yang selalu benar itu cowok. Nah, jadi penggunaan kata-kata ya seperti ini yang baku itu juga perlu teman-teman paham. Lanjut. Ini dia. Mari belajar perbedaan penggunaan di. Jadi kapan di yang dipisah, di yang disambung, ke yang dipisah, ke yang disambung, dari yang dipisah, dari yang disambung, itu kapan? Ya, kita coba lihat ilustrasi ini yang bisa menggambarkan ya. Ada gajah di balik batu. Di yang dipisah. Di balik batu. Berarti gajah ada di, letaknya ada di balik batu. Karena ini mengacu pada tempat, lokasi, di balik batu. Bandingan dengan yang kedua, ada gajah di balik batu. Di yang disambung artinya adalah apa? Dibalik berarti bisa diaktifkan ya, membalik. Ada gajah membalik batu. Intinya gitu. Kalau ya teman-teman bingung kapan di yang dipisah, di yang disambung, coba aktifkan. Ya, ada gajah di balik batu. Ya, balik batu itu adalah lokasi. Nah, kalau misalnya nih ya penggunaan kata saya tinggal di rumah. Nah, kira-kira di rumah di situ dipisah atau disambung? Dipisah, Saya Bu. dipisah. Oke, dipisah. Kenapa Mbak alasannya? Karena menunjukkan tempat. Betul. Oke. Saya dipisahkan oleh orang tua saya. Dipisahkan di situ disambung atau dipisah? Saya dipisahkan oleh orang tua saya. Disambung, Bu. Disambung. Kenapa Mas Aribowo? Karena tidak menentukan kata tempat. Itu masuknya aktif. Aktif, betul. Karena bisa diaktifkan ya. Misalnya, orang itu memisahkan saya dengan orang tua saya. Tapi kalau saya tinggal di rumah itu tidak bisa kita aktifkan menjadi me. Ya, saya tinggal merumah. Tidak ada ya dalam bahasa Indonesia ya, artinya saya tinggal di rumah. Berarti kalau misalnya yang tidak bisa diaktifkan, itu pasti dipisah. Gitu. Ya, misalnya, saya punya kata lagi, dunia ada di genggaman tangan. Kira-kira di genggaman tangan itu dipisah atau disambung? Dunia ada di genggaman tangan. Ada yang mau jawab? Gak ada. Dunia ada di genggaman tangan. Coba. Dipisah, Bu. Dipisah. Kenapa Mas Ananda Dani? Nah, itu menurut saya masih kondisi tempat, Bu ya. Kalau tindakan itu digenggam harusnya, Bu, ya misalnya. Digenggam. Oke, tadi kan genggaman ya. Oke, sip. Terima kasih Mas Dani ya. Nah, itu kalau memang kita jawabnya sesuai dengan kaidah memang seperti itu ya, dan saya harap semuanya sudah memahami itu ya. Kalau misalnya belum paham, silahkan teman-teman coba deh pelajari ya sendiri, karena kalau misalnya saya harus pelajari satu persatu ya, udah paham belum, waktunya nggak cukup ya. Oleh karena itu kesadaran diri masing-masing mahasiswa mau nggak pakai kaidah ejaan yang baik dan benar gitu ya, silahkan. Nah, waktu itu saya juga jalan-jalan ya. Saya pergi ke Tambak Boyo, ya, Tambak Boyo, sepedaan ya, saya suka sepedaan ke sana. Ya, saya menemukan ada baliho. Ya, baliho udah gede ya, itu di tempat umum, nggak bisa dipahami lagi. Ya, coba kalian baca deh. Jika melanggar aturan ini, maka
tutupan ya, maka akan dikenai denda atau sanksi 500.000 dan semua alat-alat yang digunakan untuk menangkap ikan akan disita. Ya, penggunaan di sama ke-nya aja masih nggak jelas. Misalnya dikenai, kok dipisah? Emang itu tempat? Kenai itu nama tempat atau apa? Ya, kan ya, dikenai itu artinya ya akan diberi. Berarti harusnya disambung karena itu adalah kata kerja, bukan kata yang menunjukkan tempat. Lagi, digunakan. Menggunakan itu kata tempat. Ya, bukan Bu, gunakan itu digunakan itu kata kerja ya. Berarti bukan dipisah, tapi disambung. Terakhir, disita juga seperti itu. Dari mana sita tempatnya atau lokasi? Disita yang betul karena itu bisa kita aktifkan menjadi menyita. Dari hal-hal yang seperti itu sebenarnya penting banget tuh teman-teman ya. Apalagi ini aja bukan di ragam ilmiah. Lah kalau misalnya teman-teman nulis di skripsi, nulis di tugas akhir ya, kaidahnya aja nggak sesuai ya kayak gitu mau dapet bagus. Oke, jadi mulai dari hal-hal kecil dulu ya teman-teman ya. Nggak perlu teman-teman, waduh susah banget ya memahami titik koma itu susah Bu gitu. Mulai dari hal-hal kecil dulu. Di yang dipisah, di yang disambung, kalian sudah konsisten atau belum? Nah, singkat cerita ya, saya sudah membaca sebenarnya ya sejarah ejaan bahasa Indonesia seperti yang tadi saya bagikan linknya, tautannya di chat ya. Bisa teman-teman baca sendiri. Ya, sembari itu saya akan jelasin bahasa Indonesia yang sekarang yang kita gunakan ini kok masih mirip dengan bahasa Melayu, tapi kaidahnya berbeda. Ya, karena kita memang akarnya dari bahasa Melayu. Dulu ya kita pakai ejaan bahasa Melayu yang ditulis menggunakan aksara atau abjad Jawi. Jadi dulu tuh kalau misalnya nulis nama saya ya, kalau sekarang kita belum berubah menjadi aksara Latin itu pakai Arab Pegon gitu ya. Yang bacanya itu bahasa Melayu tapi tulis Arab. Itu adalah abjad Jawi namanya. Nah, lalu lanjut pada awal abad ke-20 ya, bahasa Melayu ini terpecah menjadi dua. Indonesia ya, atau Hindia Belanda yang kita kenal dulu, itu di bawah Belanda mengadopsi ejaan Van Ockhuizen. Itu namanya Van Ockhuizen itu adalah salah satu tokoh ya, tokoh terkenal yang memang berperan penting di dalam perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Sedangkan di Malaysia itu di bawah bahasa Inggris ya, mengadopsi ejaan Wilkinson. Jadi kenapa mereka itu punya kaidah ejaan yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Karena di Indonesia itu bahasa Melayunya mengadopsi ejaan dari Belanda, sedangkan di Malaysia mengadopsi ejaan dari bahasa Inggris. Nah, lalu setelah tahun 1901 ya, ejaan bahasa Melayu di Indonesia yang mengadopsi ejaan Van Ockhuizen itu diresmikan oleh pemerintah dan disesuaikan dengan ejaan bahasa Belanda. Misalnya bunyi Y ya, huruf Y ya ditulis menggunakan J. Jang, U, Oe, umur, C, cinta. Ini menggunakan ejaan yang sama seperti dalam bahasa Belanda. Kalau teman ada yang bisa bahasa Belanda itu bahasa Portugis, bahasa Belanda itu ada kata-kata yang penulisannya sama dengan tata cara penulisan bahasa Indonesia waktu ejaan Van Ockhuizen. Nah, kekurangannya ejaan ini adalah terlalu banyak tanda, ain dan trema seperti ini ya. Apa ini namanya? Kayak Jumat ya, ada ainnya ya di antara bunyi juf dan at. Nah, itu kalau di dalam bahasa Indonesia yang baku tidak menggunakan kata seperti ini. Tidak menggunakan tanda seperti ini, tapi langsung maaf. Pengucapannya memang maaf ya, tapi penulisannya tidak menggunakan tanda ain yang baku sekarang. Tapi dulu ini dianggap baku. Dulu ya, karena ini mengadopsi ejaan Van Ockhuizen atau ejaan Belanda. Nah,
karena perkembangan ada banyaknya orang pribumi yang sudah sekolah di luar negeri dan punya intinya banyak orang berpendidikan waktu itu, muncullah ejaan Suwandi yang menyempurnakan ejaan monoism. Ada hal yang disempurnakan di dalam ejaan Suwandi. Gitu. Misalnya kata oe ini berubah menjadi u, ya karena kita tidak mengucapkannya gue roe tapi guru. Oleh karena itu, karena kita sudah punya bunyi sendiri u, ya maka dari itu di dalam ejaan Suwandi kata bunyi oe ini dibakukan, dituliskan menjadi u. Kata ulang ditulis dengan angka 2 berjalan-jalan, ya. Sekarang pun kita masih seperti itu, mungkin kita mengadopsi ejaan lama. Maka dari itu ejaan kalau kita menuliskan seperti ini tidak baku karena tidak sesuai dengan ejaan yang berlaku sekarang. Kalau dulu mungkin nggak apa-apa, tapi kalau sekarang karena kita harus menulis kata ulang itu jelas berjalan, lalu ada tanda pisah jalan, berjalan, jalan, bukan berjalan 2. Gitu. Setuju, angka 7. Nggak gitu ya konsepnya ya. Oke, karena itu ejaan Suwandi sudah tidak berlaku sekarang. Nah, waktu itu juga awalan di, kata depan di, itu masih belum dibedakan. Jadi ditulisnya tuh masih disambung semua. Tapi sekarang ya kita sudah bisa membedakan itu, yang dipisah, yang disambung. Karena apa ya? Karena itu penting untuk memperjelas apa sih yang kita tulis sebenarnya. Nah, ejaan Suwandi. Lalu ada 3 ejaan yang juga berlaku tapi belum disetujui Anilindo dan ejaan LBK. Ketiga ejaan ini sebenarnya penting dalam menyarankan ya mengubah bunyi-bunyi yang mirip dengan Belanda kita sesuaikan dengan yang kita ucapkan sekarang atau sistem pengucapan orang Indonesia itu sebenarnya berguna. Tapi ketiga ejaan ini tidak diresmikan oleh pemerintah karena mungkin ada sesuatu yang yang membuat kontradiksi ya, masih adanya kemiripan dengan ejaan Malaysia, gitu ya. Terus karena ada urusan politik lah antara Indonesia dan Malaysia, karena kan setuju ya sebenarnya adanya bahasa Indonesia itu bahasa Melayu, mirip kok dengan bahasa Melayu ya. Padahal kita di situ tujuannya adalah kita punya bahasa negara, kita punya bahasa nasional. Gitu. Meskipun rumputnya satu bahasa dengan bahasa Melayu, tapi tujuannya kita ada bahasa Indonesia itu karena memang sebagai bahasa nasional, bahasa negara. Nah, teman-teman bisa tahulah ya, intinya bisa baca sendiri nanti. Intinya seperti itu ya, karena ada penyesuaian bunyi ya, intinya ejaan itu kalau ejaan itu ada karena kita butuh punya penyesuaian bunyi dari bahasa-bahasa yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya setelah ejaan-ejaan itu mulai banyak penyempurnanya ya, banyak pelengkapnya ya, akhirnya kita punya ejaan yang disempurnakan mulai tahun 2000 berapa ya? Sudah lama ya, 2005 saya lupa ya tanggalnya berapa, tahunnya berapa. Intinya ejaan kita makin dibakukan dengan adanya ejaan yang disempurnakan atau EYD sebelum PUEBI pas ya. Nah, di situ kita sudah mulai menyempurnakan ejaan-ejaan yang tidak sesuai dengan kaidah dalam bahasa Indonesia, yang mungkin itu kata dalam bahasa Belanda sudah masuk dalam bahasa Indonesia, kita sesuaikan dengan kaidah pengucapan dalam bahasa Indonesia. Sudah membedakan penulisan di yang dipisah dan di yang disambung, dan juga sudah mengatur penulisan kata, berimbuhan, pemenggalan kata, kata depan, penulisan tanda hubung, ya. Itu sudah diatur dalam EYD. Nah, apa bedanya PUEBI dan EYD? Ya, nah di dalam PUEBI sebenarnya tambahannya cuma dikit. Ya, yang pertama ada diftong e. Kita punya kata survei. Nah,
survei, karena adalah orang Indonesia ngomongnya survei. Dulu kita nggak ada nih. Ini kan dari bahasa Inggris. Nah, karena sudah banyak yang menggunakan dan tidak ada padanan kata yang sesuai gitu dalam bahasa Indonesia, akhirnya kita pakai kata survei, baku masuk ke dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, karena katanya masuk, kita sudah punya gabungan huruf vokal ini, E. Lalu ada aturan-aturan ini ya, yang baru yang bisa teman-teman temukan di dalam QEB. Ini bisa teman-teman baca sendiri, ya. Harus dibaca ya, kalau nggak dibaca gimana ceritanya gitu ya. Ini teman-teman harus baca, harus pahami gitu, karena penting untuk menambah pengetahuan dan juga membantu pemahaman teman-teman. Kenapa sih kok tanda titik itu harus seperti itu? Kenapa kok julukan itu harus kapital? Itu ada maknanya. Nggak cuman dia yang dipisah, dia yang disambung, malah tidak pakai aturan. Itu ada maknanya. Bayangkan aja kalau nggak diatur ya, berantakan kaidah bahasa kita. Gitu. Itu tentang sejarah ejaan bahasa Indonesia. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya? Belum? Oke. Kalau belum ada, kita coba teman-teman buka QEB dan KBBI ya. Semuanya sudah siap ya, QEB dan KBBI. Karena saya punya beberapa soal, beberapa permasalahan ya. Karena kalau nggak saya berikan contoh ya, itu teman-teman akan kesulitan. Maksudnya gini, kalau saya minta teman-teman untuk baca secara pribadi itu pasti ada yang baca, ada yang enggak. Jadi saya nggak tahu mana yang sudah paham betul, mana yang memang memperhatikan betul gitu ya. Oleh karena itu perlu coba saya berikan contoh, perlu saya berikan penjelasan untuk penerapan ejaan dalam bahasa Indonesia. Semua sudah buka PUEB-nya? Sudah buka PUEB? Oke, mana nggak ada suaranya? Udah buka PUEB atau belum? Udah. Sudah, Oke, Bu. sudah. Oke, kalau udah, coba teman-teman perhatikan dua kalimat ini. Coba. Kira-kira mana kalimat yang penulisannya sudah sesuai dalam kaidah bahasa Indonesia, atau kalimat mana yang penulisannya sudah sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Kalimat yang pertama atau yang kedua, dan alasannya apa? Silahkan menjawab. Nyalakan kamera, menjawab. Silahkan. Siapa yang mau nyalakan kamera? Siapa yang mau nyalakan kamera? Siapa yang mau menjawab? Nih. Saya mungkin Bu. Silahkan Mbak Fahrani. Menurut saya yang benar tuh kalimat yang atas. Kalimat yang atas. Coba perbedaan dengan kalimat yang di bawah ini di teman-teman kita ada yang belum. Tuh yang P yang atas. Kenapa Mbak? Yang atas dengan yang nama benar. pulau ya Bu. Jadinya digunakan huruf kapital. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya ya. Intinya ya, kaidah pertama penggunaan huruf kapital adalah untuk nama geografis. Ya, kalau kata itu diikuti dengan nama geografis, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Laut Seram, Laut Sunda, Selat Sunda, dan lain sebagainya, saya nggak hafal ya, geografi saya jelek, itu ditulis dengan huruf kapital. Tapi kalau tidak diikuti dengan nama tempat, ya ditulis dengan huruf biasa. Itu kaidah yang pertama. Lalu yang kedua,
tadi ya, sudah paham yang tadi. Nomor yang boleh Saya, Bu. silahkan. Oke. Sedangkan untuk nama tempat itu harus menggunakan saat ini Sungai Ciliwung. Sungainya huruf kapital, Bu. Oke, sip, baik, terima kasih ya. Intinya ya, kalau ini diikuti dengan nama geografis berarti ditulis huruf kapital. Gitu. Dua-duanya, Bu. Betul. Dua-duanya. S dan C-nya ditulis dengan huruf kapital. Bukan hanya C-nya ya. Karena ini sudah satu kata. Ya, Sungai Ciliwung. Hilangkan sungainya, ya bisa aja sih. Tapi kan ini untuk memperjelas ya. Saat nama tempat juga Ciliwung, ya, Ciliwung yang sudah ada yang pakai Sungai Ciliwung. KBBI-nya ya, KBBI. Bu Ebi. Udah mulai level ya. Ini ada level-levelnya emang ya. Kalau saya buat soal itu pasti ada level-level. Yang pertama oke, yang kedua oke, ntar mulai ketiga itu udah mulai sulit. Nggak sulit sebenarnya, cuman karena belum tahu aja. Kalau udah tahu nggak sulit. Ada yang mau jawab? Sambil ini ya, saya mengetes teman-teman mengemukakan jawaban itu loh. Berbahasanya sudah sesuai. Boleh silahkan Mas Alfred. Yang mereka adalah siswa Sekolah Dasar Negeri 13 Linggau, Sumatera Barat. Oke, yang bawah ya? Iya, yang bawah. Alasannya? Kenapa, Mas? Karena kalau sekolah dasar itu ditulis nggak disingkat, Bu. Ditulis langsung gitu. Sekolah dasar negeri ya. Oke. Terus sama Linggau Sumatera Baratnya harus ada koma, Bu, di setelah Linggau terus koma Sumatera Barat. Oke, baik. Terima kasih Mas Alfred ya. Jawabannya betul, tapi penjelasannya masih belum tepat. Ada yang mau mencoba memperbaiki, menambahkan? Jawabannya betul, memang betul yang kalimat nomor 2, tapi penjelasannya atau alasannya belum tepat. Ada yang mau coba? Ayo, tanpa perlu saya tunjuk loh ya. Mas Andreas Febrianto, G. Iya, Bu. Mas, menurut Mas Andreas nih ya, ini kan memang benar ini. Ya, jawabannya adalah yang ini. Ya. Tapi kenapa? Kenapa bukan yang ini? Kenapa bukan yang atas? Karena sekolah dasarnya itu tadi, Bu, disingkat itu, Bu. Disingkat? Ya, kalau disingkat itu nggak boleh ya? Ya sebenarnya sih nggak harus pakai tanda kurung sih, Bu. Oh, jadi kalau sekolah dasar ya SD aja, Bu. Itu SD aja. Oh, gitu. Ya. Terus gitu aja. Ya, alasannya gitu. Iya, Bu. Maaf kalau salah ya, Bu ya. Nggak apa-apa. Itu saya nggak nyalahkan. Oke, sip. Alasannya gitu ya. Sip. Oke. Kalau gitu berarti teman-teman masih belum menemukan ya intinya tuh kenapa. Coba teman-teman buka di buku Ebi ya. Cari di penulisan akronim atau singkatan. Nah, sekolah dasar ini salah, teman-teman. Ya, kenapa? Sebenarnya penulisan seperti ini tuh nggak boleh. Tapi apa yang membuat salah? Itu adalah penulisan S dan B yang kapital. Itu. Ini kata biasa. Tidak diikuti oleh nama tempat seperti Negeri 13 Linggau.
Ya, ini kata biasa. Sekolah dasar ini adalah kata biasa. Tidak ada nama SD kan yang mengikuti di sini? Nggak ada. Oleh karena itu, ya, kalau tidak ada kata yang mengikuti atau nama yang mengikuti, dituliskan biasa saja. Sekolah dasar. Tetap SD seperti ini. Karena memang singkatannya. Nah, barulah kalau ini diikuti oleh nama tempat seperti kalimat di bawah, mereka adalah siswa sekolah dasar negeri 13 Linggau, Sumatera Barat. Karena diikuti oleh nama tempat negeri 13 Linggau, nama SD. Nama SD-nya benar-benar negeri 13 Linggau. Ya berarti sekolah dasarnya huruf kapital. Koma di sini sebenarnya ya benar, ini tidak masalah di sini. Nah, kalau di sini dikasih koma, ya salah malah justru ya. Seprovinsi Sumatera Barat. Kan katanya itu adalah Provinsi Sumatera Barat. Satu katanya. Itu ya. Jadi alasannya seperti itu, teman-teman. Intinya, kalau kata biasa tidak diikuti oleh nama atau nama tempat, itu tidak perlu dituliskan huruf kapital. Coba lagi. Mau Bu menambahkan yang tadi? Boleh, silahkan Mas Nurjaman. Nah, yang tadi itu kata Sumatera Barat itu yang bakunya itu Sumatera, bukan Sumatera. Sumatera. Oke. Cek di mana? Di PUEB-nya, Bu. PUEB atau KBBI? Di CPB. CPB ya. CPB. Keren loh, udah tahu CPB. Ayo, yang lain pada nggak tahu apa CPB ya. Nah, CPB itu aplikasi kalau teman-teman butuh untuk ini kira-kira penggunaan katanya udah benar atau belum, gitu ya. Kalau katanya sudah masuk KBBI atau belum, masukkan di CPB. Ya, CPB itu bisa mengecek tulisan teman-teman sudah sesuai dengan kaidah atau belum. Tapi saya belum pernah pakai. Oke, Sumatera ya, tidak pakai E ya? Iya, Bu. Yang baku itu Sumatera, tulisannya dalam kamus. Oke, sip, terima kasih koreksinya Mas Nurjaman. Coba kita lihat kalimat yang berikutnya. Ini kalau teman-teman sudah baca PPT dari saya, ini harusnya sudah bisa jawab. Dalam rapat nasional itu hadir Presiden Jokowi, Wakil Presiden Maruf Amin, dan Gubernur Jakarta. Atau dalam rapat nasional itu hadir Presiden, Wakil Presiden, dan Gubernur Jakarta. Ini penulisan huruf kapital lagi. Kira-kira mana yang sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia? Atas atau yang bawah? Yang atas, Bu. Yang atas, oke. Alasannya kenapa, Mbak Alfi? Karena kalau yang di atas tuh Presiden Jokowi itu kan sudah menunjukkan nama seseorang. Jadi huruf P pada presiden tuh harus besar, dan juga tuh yang kalau pada kalimat kedua gubernur itu harusnya G besar, Bu. Oke, baik. Intinya kalau memang kata itu diikuti oleh nama, kata itu diikuti oleh nama, itu dituliskan huruf kapital. Presiden yang kalimat kedua ini kan tidak diikuti oleh apa-apa. Ya berarti yang betul ya dia ditulis kecil saja. Gitu. Wakilnya juga kecil saja. Nah, sedangkan ya kata gubernur ya di sini diikuti oleh Jakarta, diikuti oleh tempat. Nah, karena itu G-nya harus juga kapital. Oke, sampai sini kaidah penggunaan huruf kapital teman-teman sudah nambah ya. Lebih nambah lah ya daripada yang kemarin ya, dari yang nggak tahu sekarang udah tahu dikit-dikit gitu. Jangan terus langsung pokoknya harus paham. Ya oke, harus paham, tapi kita perlu waktu untuk itu. Perlu proses teman-teman kalau mau belajar ya. Oke. Selanjutnya, kalimat yang ini. Mana yang sudah sesuai dengan kaidah? Yang atas atau yang bawah? Sembari menunggu jawaban. Yang bawah, oke sebentar. Sembari menunggu jawaban. Bentar. Saya akan bagikan tautan presensi dulu sebelum saya lupa. Hampir saja saya lupa ya. Oke, tautan presensi dan QR code.
Presensi sudah saya kirimkan di kolom chat. Silahkan mulai diisi. Yang tidak bisa presensi, silahkan. Saya berikan waktu. Oke, baik. Baik. Yang bawah ya? Iya, Bu. Oke. Kenapa Mbak alasannya? Tapi maaf ya Bu, ada suara tok. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau menurut saya ya Bu, kan kalau kapital itu dipakai sebagai utama nama bangsa, nama suku bangsa, sama bahasa gitu. Nah di sini kan ada bahasa Indonesia. Nah jadi di sini yang digunakan kapital itu pada Indonesianya, bukan bahasa Indonesia. Jadi yang benar itu yang bawah. Yang bawah ya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, oke, nanti sisanya silahkan teman-teman pelajari sendiri. Oke. Baik. Saya akan tutup perkuliahannya dengan membagikan tugas ya. Tugas sudah saya unggah sebenarnya, tapi belum saya perlihatkan. Oke. Saya buka, sudah saya buka. Di situ ada tugas penerapan ejaan. Oh, salah. Ada 2 nomor ya. 2 nomor. Oke. Silahkan teman-teman baca dulu perintahnya ya, jangan ujuk-ujuk dikerjakan semua, dibaca dulu perintahnya. Lalu silahkan yang nomor 2 juga dibaca. Oke. Nah, kalau sudah dikumpulkan paling lambat besok malam jam 11. Ya, jam 11 waktu Indonesia Barat. Oke. Kalau ada pertanyaan, silahkan disimpan, kita bahas lagi minggu depan. Kalau untuk ejaan ini memang harus pribadi teman-teman belajar sendiri, mencoba memahami sendiri supaya ini ya, supaya saya nggak perlu cek satu-satu siapa yang sudah paham, siapa yang enggak. Tapi kalau dengan mengerjakan tugas itu seharusnya kalau jawabannya memang sudah baik, berarti teman-teman sudah paham betul kaidahnya. Oke, kalau seperti itu saya tutup dulu perkuliahan pada siang hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sehat selalu untuk semuanya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.